Ohayo gozaimasu. Minasan, genki desu ka? Genki dato mottemasu. Oke pemirsa, kita ketemu lagi di apa ini video Balige Academy ya. Pada beberapa hari ini memang banyak kesibukan sekali ya, jadi kita tidak bisa mengudara. Oke, ya kita sempatkan lagi untuk terus ya mengancam ya menuntut Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya, Kapolri yang sedemikian pengecut, sedemikian takutnya orang ini, ya, sedemikian bungkamnya orang ini kalau sudah melibatkan para penipu, jenderal-jenderal penipu, rekayasa di Republik ini, ya, di dalam institusinya, ya, termasuk mantan atasannya, mantan Kapolri Tito Karnavian, bawahannya sekarang sekaligus rekan satu angkatan Akpolnya Krisnamurti, Irjen Sampah, dan ini juga si Heri Heriawan, Herimen, dan Verdi Sambo, ya, jenderal-jenderal sampah masyarakat, jenderal-jenderal berseragam, ya, di Mabes Polri, ya, yang tugasnya justru bukan melindungi dan mengayomi masyarakat seperti motonya mereka ini, ya, melindungi, mengayomi masyarakat, tetapi yang dilakukan justru sebaliknya, berlawanan, ya, justru memangsa rakyat, memidana, memanipulasi untuk prestasi rekayasa mereka naik menjadi jenderal, ya, naik pangkat. Inilah ya kepolisian rekayasa Indonesia, bukan kepolisian Republik Indonesia, tetapi kepolisian rekayasa Indonesia, ya, new normal, ya, artinya new normal, normalitas atau hal-hal yang biasa mereka lakukan di Mabes Polri adalah rekayasa, ya. Terbukti, ya, kita laporkan pun 3 kali ke Dumas Presisi, manusia jenderal ini, Kapolri ini malah bungkam, diam, melindungi jajarannya yang sudah merekayasa barang bukti digital, merusak hukum, menginjak-injak hukum, ya, di pengadilan. Kan luar biasa ini para penjahat berseragam ini, ya, ya, nanti pensiun masih digaji rakyat sampai mati. Kan luar biasa pengkhianatan mereka ini, ya. Mungkin kalau di Jepang ini sudah dihukum pancung, ya, atau dihukum penggal itu. Si Kapolri pengecut ini, ya, tidak mau tahu, ya, dengan penegakan hukum di Indonesia, ya. Entah apanya ini pekerjaannya. Orang ini kan harusnya menegakkan hukum, walaupun langit katanya akan runtuh, walaupun itu saudaramu, mantan atasanmu, anak buahmu, harusnya siapa yang bersalah, Kapolri, harus kau pecat, pidanakan. Itulah hukum yang katanya harus ditegakkan walaupun langit runtuh, ya, tetapi justru kau diam, kau lindungi, ya. Benar-benar kau Kapolri paling buruk, ya, paling hancur sejak Republik ini didirikan, ya. Anda dibayar oleh rakyat dengan keringat rakyat setiap hari. Di perut Anda itu isinya keringat rakyat. Tidak pernah kau ingat dengan rakyat yang menggaji kau, yang membiayai hidupmu, keluargamu, sampai kau mati nanti pensiun. Rakyat, keringat rakyatlah yang kau makan itu. Bagaimana kau bisa hidup tenang seperti ini? Sudah kita laporkan seperti ini.
Harusnya kan kau berterima kasih. Rakyat bisa berkontribusi untuk membersihkan institusimu dari para pengkhianat, penipu, penjahat berseragam itu ya. Ini malah kau bungkam, nggak jelas seperti itu. Ya, bungkam seolah-olah kau pura-pura nggak tahu kau. Padahal sudah tahu kau, tapi kau diam. Luar biasa kau, bah. Sebelumnya sering ya sudah saya ungkapkan ya, sebaiknya Kapolri ini berbesar hati kalau masih punya jiwa manusia ya. Kalau dia seorang manusia ya, harusnya dia berpikir kalau yang direkayasa ini adalah putri saya, dia mungkin punya putri atau putra, saya tidak tahu, atau saudara saya, darah daging saya, yang dipenjara, dipidana, di sel tikus dengan bukti rekayasa semacam itu, ya, yang dilakukan oleh Tito Karnavian dan komplotannya itu, Krisnamurti, Ferdi Sambo dan Heri Heriawan. Kalau kau berpikir sebagai manusia, dan itu Jessica itu adalah saudaramu, darah dagingmu, putrimu, apa otakmu, Kapolri? Apakah kau bisa diam seperti ini? Tentu kau akan melawan kan? Mumpung kau ada di puncak pimpinan polisi ini, ya. Mumpung dalam 2 bulan ini, harusnya kau bertindak sekarang. Ya. Pikirkan itu kalau kau masih manusia. Bagaimana kalau keluargamu direkayasa? Ya. Dan rekayasa ini akan semakin menggurita, semakin barbar, brutal, dan biadab di Mabes Polri itu. Jika kau biarkan terus, harusnya institusi di tempat kau cari makan, cari hidup, dibesarkan Kapolri, sampai kau menempati jabatan sekarang ini, kau sayangi. Dengan cara apa? Bukan menyembunyikan rekayasa ini, tetapi membongkar, minta maaf sama rakyat, pecah pidanakan, dan kau sendirilah, institusimu sendirilah yang harusnya mengajukan PK itu, karena kalianlah sumber masalah itu sendiri. Rekayasa barbar, brutal, biadab yang dilakukan Mabes Polri. Pada saat Tito Karnavian Kapolda Metro Jaya 2016 lalu diangkat menjadi Kapolri pada Juni 2016 ya, dengan tangan kotor si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto ya, di Mabes Polri itu ya. Muhammad Noah Lazar sebagai kepala subdit komputer forensik Mabes Polri merekayasa. Kalian sendirilah sumber masalah di Republik ini. Kalianlah sumber masalah. Biar kalian tahu ya. Tanpa polisi pun Indonesia ini bisa damai. Kalianlah sumber masalah di Indonesia ini. Sumber masalah paling kotor, paling barbar, brutal, dan biadab. Bagaimana tidak seperti itu? Ya sudah dilaporkan pun kebrutalan, kebiadaban itu. Kau lindungi mereka. Kalian sumber masalah di Republik ini. Kalau masih ada secerca kemanusiaanmu, Kapolri, secerca tupoksimu sebagai Kapolri untuk menjunjung hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum, harusnya kau berani kau bersuara sekarang, berani kau bertindak kau. Jangan pengecut seperti ini. Kami menyesal bayar pajak untuk kau, ya, untuk hidup keluargamu, untuk hidupmu, makanmu setiap hari, rumah dinasmu, beras, segala macam fasilitas yang kau nikmati itu semua dari keringat rakyat. Kok bungkam kau, Kapolri pengecut. Ya, jadi karena pengecutnya Kapolri ini ya, tidak mau mengakui salah institusinya, membersihkan institusinya, lebih baik dia mungkin berpikir, ya udahlah aku takut nanti dibuka dosa-dosaku sama mereka, si Tito Karnavian dan lain-lain. Ya udah aku mau diam aja lah, mau sampai pensiun aku, biar tenang-tenang nanti pensiun gak dibuka dosa-dosaku. Mungkin itu otaknya ini, si Kapolri ini. Jadi berpikir dia ini akan tenggelam, ya akhirnya kita lah rakyat yang harus membersihkan kotoran rekayasa Mabes Polri ini, polisi, kepolisian rekayasa Indonesia ini ya.
Kita sebagai rakyat yang harus repot-repot mengepel, membersihkan kotoran mereka ini. Ya, kotoran para jenderal sampah ini ya. Ya satu-satunya harapan ya mengajukan PK lah ya dari pihak Jessica Wongso lewat pengacaranya ya. Kalau menurut saya itu satu-satunya. Meskipun molor-molor terus, saya juga bingung dan kecewa. Molor-molor terus sampai kapan ya? Apakah sudah ada intervensi dari Tito Karnavian dan Krishnamurti ya? Sehingga kebebasan bersyarat Jessica Wongso menjadi akhir dari semuanya, dan para polisi kotor ini tidak kita bongkar ya di sidang live PK ya, kita permalukan di depan ratusan juta publik ini rekayasanya pimpinan mafia hukum Tito Karnavian ini ya. Apakah sudah ada intervensi, lobby atau segala macam, saya tidak tahu. It's beyond my pay grade. Tapi kita sebagai masyarakat bisa tetap bersuara untuk mendesak ya. Harus diajukan PK ini ya, biar dipertontonkan ke depan ratusan juta publik betapa kotornya, barbar, brutal, biadabnya Mabes Polri, kepolisian rekayasa Indonesia ya. Semakin barbar, brutal, dan biadab karena Kapolrinya pun pengecut, Kapolrinya pun tidak berani ya. Bintang 4 tetapi mental ayam sayur, mental kangkung yang direbus sedikit pakai air panas sudah layu dia. Mental kerupuk kena air sudah layu. Tidak ada jiwa apa ya, kepahlawanan berani mati gitu di dalam diri orang ini. Dia berpikir saya mau pensiun sampai mati biar jangan dibongkar kesalahan saya. Begitu ya, Listio? Kebusukanmu pasti terbongkar ini suatu waktu. Lihatlah ya. Ya, jadi satu-satunya jalan kita desak ya. Saya juga sudah apa ini ya, sudah tidak apa ya, tidak bisa lagi menunggu lagi ya. Karena manusia itu cepat lupa. Saya pun nanti detil-detil rekayasa itu bisa lupa nanti. Gitu karena kan sangat teknis ya. Sementara pekerjaan lain menumpuk di otak ini juga jadi menumpuk, tertimpa jadi apa nanti kurang tajam. Ya, jadi kalau bisa ya kita desak terus supaya PK ini cepat akan diajukan memori PK ini ya. Kalau memang mereka si Tito Karnavian dan Krishnamurti ini melobi supaya menolak memori PK di MA ya, rakyatlah terus mendesak ya kan. Mahkamah Agung itu untuk menerima memori PK dan disidangkan secara live. Kita bukan benci kepolisian, tapi kita benci polisi-polisi kotor, jenderal-jenderal sampah yang menggunakan rekayasa itu sebagai prestasinya ya. Benci, justru polisi-polisi yang masih bersih dan berintegritas harusnya berterima kasih sama kita ya, untuk menyingkirkan orang-orang kotor ini dari institusinya yang Kapolrinya pun tidak mampu melakukannya ya. Mereka mungkin pasti menginginkan itu polisi-polisi yang masih hidup dari gajinya ya, berkontribusi pada negara. Mereka pasti ingin ini Kapolri ini mengusut, membuang, menangkap, memidanakan manusia-manusia sampah di institusinya. Terutama ini yang masih apa ini aktif, Krishnamurti, Heri Heriawan, Muhammad Anwar Azhar dan lainnya ya. Mereka pasti bersyukur gitu loh. Supaya apa? Kepolisian Indonesia tidak lagi menjadi kepolisian rekayasa Indonesia. Kembali untuk mengayomi dan melindungi rakyat, bukan memperkaya diri. Naik jabatan dengan rekayasa. Hei, Listio Sigit Prabowo, kau masih punya nama nggak kau sebagai Kapolri kau? Atau cuma duduk aja kau di sana tapi tidak ada wibawamu di depan rakyat? Tidak ada wibawamu sedikit pun dengan bintang 4 itu. Ya. Wibawa apa itu? Wibawa omong kosong itu. Sekali lagi saya ingatkan statementmu. Kalau ekornya busuk tidak dipotong, kepalanya saya potong. Kau kepalanya kita potong sekarang. Gak mampu kau
Ya. Ini anak-anak buahmu ini kotor semua, merekayasa semua. Nggak sanggup kau potong. Kau kepalanya harus dipotong kepalamu oleh rakyat. Ini harus dipecat, pidanakan itu. Karena apa ya? Sudah kita laporkan dan tidak melakukan, sebenarnya ini sudah obstruction of justice ini. Ya. Kalau kita negara hukum, negara demokrasi, ya penyelesaian perbuatan rekayasa ini tidak boleh dengan cara diam-diam dengan lobby-lobby di jalur belakang. Ya. Kalau kita negara demokrasi bukan negara komunis, ya itu gaya komunis itu menyelesaikan persoalan pidana rekayasa oleh pejabat-pejabat kepolisian dia itu dengan cara diam-diam lobby-lobby di belakang ya. Kalau kita demokrasi, negara hukum, ya harus dipidanakan dengan hukum secara terbuka. Kita negara komunis atau negara demokrasi? Pak Listio Sigit Prabowo. Ya. Institusi Anda adalah hadiah langsung dari reformasi mahasiswa 98. Keluar institusimu dari kungkungan TNI. Sekarang justru kalian mengkhianati rakyat. Ya, hadiah dari rakyat. Ya. Keluar dari kungkungan TNI, malah kalian sekarang mengkhianati rakyat, bukan mengayomi, melindungi. Ya. Moto omong kosong. Jenderal Prekayasa penipu aja kau lindungi. Ya, sudah jelas-jelas terpampang gitu. Sudah saya sebutkan di podcast-podcast itu. Sayang sekali televisi tidak berani ya. Karena akan saya sebutkan juga Tito Karnavian dan Krishnamurti di televisi itu. Gak mau tahu saya. Tapi mereka takut. Ya udahlah. Kebebasan pers hanya ilusi. Kebebasan pers hanya sebuah hitam di atas putih, ya. Praktek nol di Indonesia ini. Untunglah ada podcast-podcast yang masih berani menampung saya, podcast-podcast yang mempunyai jiwa idealisme, ya, seperti Diskursus dan Uya Kuya, yang mau ya mengambil resiko untuk membenahi Indonesia ini, membenahi penegakan hukum ini, membongkar ya, sekali lagi bukan benci kepolisian, tetapi benci kepada polisi-polisi kotor ini yang membuat kepolisian Indonesia yang dibiayai rakyat menjadi kepolisian rekayasa Indonesia. Oke, sebelum saya tutup video ini ya, ini saya putarkan bagaimana Muhammad Nual Azhar, seorang ahli digital forensik penipu yang dihadirkan di persidangan tahun 2016 yang menjabat sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Indonesia, laboratorium di Mabes Polri, ya, menipu, ya, mengatakan bahwa software yang digunakan adalah software yang terstandarisasi, yang digunakan FBI, Interpol, AFP, ya, Australian Police. Bayangkanlah ya penipuan itu, padahal dia hancurkan resolusi itu, ya. Tidak ada SOP yang dia agung-agungkan itu, menggunakan software yang bisa di-download secara gratis, ya, e-write shop maupun FreeMake, ya, untuk menghancurkan, mengkonversi atau transcoding, ya, dari MP4 ke API dan lainnya, ya. Pada saat transcoding itu dia turunkan resolusi itu, ya, dari 1920 super 80 2 jutaan piksel menjadi 960 576 setengah jutaan piksel. Itulah biadabnya orang-orang laboratorium di Mabes Polri itu, ya, bukan membuat sebuah perkara lebih jelas, justru dihancurkan, dia rusak barang bukti digital itu. Dan si Tito Karnavian ini masih diam, padahal udah kita tangkap bahasa itu, ya. Oke, dengarkan dulu ya, ini saya putarkan. Itu yang tadi kita tanya. Kemudian yang ketiga, hardware software. Hardware software tidak boleh sembarangan. Terus terang, dalam dunia digital forensik itu ada namanya software sampah.
Oleh karena itu software-software itu harus diuji dalam dunia computer forensic tools testing. Di Amerika Serikat itu ada namanya double testing, uji double untuk memastikan apakah software computer forensik itu layak untuk digunakan dalam kegiatan digital forensic analysis atau tidak. Oke, artinya sudah distandarisasi seperti itu? Betul sekali. Dan kalau misalnya kita tanya apakah software yang kita gunakan itu ternyata sudah terstandarisasi apa tidak, software yang kita miliki juga dimiliki oleh teman-teman FBI, teman-teman AFP, teman-teman Interpol. Mereka menggunakan software yang sama, sudah tervalidasi. Bagaimana ahli dari PH sudah validasi belum softwarenya? Oke, di sini Anda ingin mengatakan bahwa meragukan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli digital forensik, seperti itu? Seseorang tidak bisa dengan enaknya menepuk dada terlalu kencang, saya digital forensik. Tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Digital forensik harus memenuhi dua kaidah. Dia memenuhi background akademik, dia memenuhi prakteknya. Tidak bisa seorang dengan jago teori renang tapi tidak pernah praktek renang, dia bilang saya ahli renang. Atau dia jago teori menyetir mobil tapi sedikit praktek menyetir mobil, dia bilang saya ahli nyetir mobil. Tidak bisa seperti itu. Artinya harus ada background akademiknya, harus ada sertifikasinya, ada tahapan-tahapannya. Tidak semudah kalau kita punya software langsung kita main klik kita bilang ini hasil video forensik. Tidak sesederhana seperti itu. Baik. Nah itulah setelah kita tonton lagi ya, bagaimana penipuan ya si Kombes Pol Muhammad Nual Asar itu ya, sekarang naik jabatan ditaruh orang ini, si penipu rekayasa itu malah naik jabatan dari kepala subdit komputer forensik menjadi sekretaris laboratorium forensik Ses Puslapor Mabes Polri ya. Penipu perekayasa justru dinaikkan jabatan oleh manusia ini ya, si Listio Sigit Prabowo. Padahal sudah jelas dia ya, menggunakan software yang katanya sampah oleh dia ya. Ini Freemake untuk mentranscoding, menurunkan resolusi. Inilah Freemake dia pakai ya, untuk menghancurkan resolusi sembari mengganti ya, harusnya standarnya MP4 dari dari DVR-nya, digital video recordernya dibuat menjadi API dan lainnya ya, menggunakan software sampah menurut dia ya. Software free. Ini dia ya, mau jadi MP4 mau menjadi API dan lainnya, inilah pakai ini dia. Dan selain Freemake dia pakai juga untuk transcoding, menghancurkan resolusi, ini pakai eWriteSoft ya. Ini dia yang kita temukan di BAP-nya ya. Inilah dia ya, eWriteSoft untuk melakukan transcoding, menghancurkan resolusi ya. Seperti saya sudah jelaskan ya, eWriteSoft ini dia pakai untuk menurunkan resolusi dari 2 jutaan piksel menjadi 0,5 jutaan piksel, dan kita temukan di kamera 7, 17, 17, 18, 39 ini apanya ya, metadatanya ya. Writing application eWriteSoft inilah dikonversi untuk mengamur-amurkan, padahal di sini banyak sekali yang harus bisa dianalisa ya. Berapa kali mengibas, kalau benar mengibas si Mirna Salihin tangannya ya, Mirna Salihin berapa kali mengibas, berapa banyak siapa itu Hani Judabun ya, meminumnya, terus volume kopi, sisa kopi, warna kopi ya, banyak bisa dianalisa di sini
pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan apakah dari atas meja atau tidak, ini justru dihancurkan oleh Muhammad Noor Azhar menggunakan Eratsoft ini ya, software gratisan yang dia bilang tadi sampah ya. Inilah dia. Begitu juga dengan video CCTV 1 ya, di sini bisa dianalisa perlintasan kopi, warna kopi ya, yang diantarkan oleh Agus Triono ini malah dihancurkan dia juga di kamera 1. Di kamera 9 ya, ini juga ya Eratsoft nih ya, dihancurkan resolusi, padahal di sini 1624 atau 1622 itu Jessica dituduh menggaruk-garuk ya, sampai apa itu ya, berulang-ulang terus frame menggaruk-garuk dibuat Muhammad Noor Azhar penipu itu ya. Kamera 3 juga nih, di sini di depan kasir ya, di depan bar koktail itu ya, di sini Jessica dituduh juga ya mengantisipasi apa namanya kamera ya, menoleh-noleh gitu kan. Terus di sini harusnya bisa dianalisa juga di kamera 3 volume, warna sisa kopi juga yang habis diminum oleh Mirna Salihin yang dibawa oleh Devi Siegian, malah dihancurkan informasi itu ya, bukan hanya dihancurkan secara spasial, dikaburkan, dibuang juga informasi warna itu oleh Muhammad Noor Azhar. Padahal di sini color spesial YUV atau 3 ya, ruang warna 3. Artinya berwarna, tapi dibuat juga gabungan oleh Muhammad Noor Azhar, dibuang informasi warna oleh si penipu itu ya, dari Mabes Polri itu. Nah inilah dia ya, writing application Eratsoft, bayangkanlah ya, tercatat dalam metadatanya, tidak mau tahu, tidak tahu malu Mabes Polri si para penipu ini ya, berlindung di bawah korsnya ya, di bawah seragamnya untuk menipu rakyat. Dan manusia ini ya, Kapolri ini tidak punya apa ya, kemanusiaan untuk membela rakyat ya, nggak berpikir dia nanti cucunya bisa jadi kena apa ya, kena rekayasa ya, kan sebagai rakyat biasa itu loh. Ini kan sangat berbahaya sekali kalau dibiarkan. Rekayasa semakin lama semakin barbar, brutal, biadab, karena ada teknologi yang lebih canggih. Mumpung kita tangkap basah, harusnya si jenderal sampah ini ya, Tito siapa ini, Listio ini, pengecut ini ya, Kapolri terburuk sepanjang masa. Biarlah kita label dia Kapolri paling pengecut, paling benci dan terburuk sepanjang masa ya. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas. Salam Merdeka 17 Agustus 2024, tepat 79 tahun Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari para penjajah ya. Kalau kita ingat lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, itu ya, sangat sedih kali kita ya, sekaligus kita kenang para jasa para pahlawan yang telah tewas ya, bertempur melawan penjajah ya 79 tahun yang lalu. Inilah saatnya para kita ya, peran kita yang hidup saat ini untuk menghargai para jasa para pahlawan kita. Kita meneruskan kemerdekaan ini dengan lebih, kalau menurut pendapat saya lebih susah ya, karena memang penjajah kita ya saat ini adalah musuh di dalam selimut sendiri, yaitu orang-orang Indonesia sendirilah yang menjadi penjajah kita ya. Jadi meskipun kita telah merdeka dari para penjajah Belanda, Jepang dan lainnya, kita belum merdeka dari penjajahan kaum sendiri
Ya. Padahal kita memiliki presiden, Panglima TNI, Kapolri terutama, ya, Menko Polhukam, Menkumham dan lainnya. Tetapi kita justru masih diinjak hak-hak kita sebagai warga negara, ya. Terutama pada kasus ini kita masih dijajah, ya, oleh para pengkhianat rakyat yang ada di Mabes Polri sana, ya, yang masih aktif. Krisnamurti, belum lagi siapa itu Muhammad Noel Azhar, ya. Mabes Polri bukan menjadi berpihak pada rakyat, tetapi menjadi musuh diametral, ya. Kita berhadapan-hadapan langsung dengan Mabes Polri ini, ya. Bagaimana kasus rekayasa barang bukti digital, ya. Bukan hanya kasus Jessica, yang lainnya juga, ya, yang seharusnya sudah menjadi tugas mereka untuk membuka barang bukti digital itu, komunikasi HP, pada kasus kematian Vina Cirebon, video CCTV juga sudah menjadi tanggung jawab dia, tapi seolah-olah rakyat memohon-mohon pada mereka untuk melakukan pekerjaannya. Kan ini luar biasa, ya, kebrutalan mereka ini, ya. Pada kasus Jessica Kumala Wongso bahkan lebih brutal, ya. Mereka menyajikan, ya, merekayasa video CCTV digital, menyajikan rekayasa itu. Rekayasa itu dilakukan oleh Kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri, Muhammad Noel Azhar, dengan koordinasi siapa? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016. Di bawahnya si Tito Karnavian ada Krisnamurti, Direktur Kriminal Umum. Luar biasa penjajahan yang kita alami ini. Mereka tidak, ya, merenungi nilai-nilai luhur para pahlawan kita yang berani bahkan menyumbangkan, merelakan jiwa dan raganya untuk republik ini. Ini malah jenderal-jenderal ini pengkhianat rakyat, ya. Bukan malah mati demi rakyat, malah menjadi musuh rakyat, memanipulasi, memangsa rakyat. Inilah, ya, jenderal-jenderal penjajah, jenderal-jenderal pengkhianat rakyat saat ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Bisa jadi pun nanti Muhammad Noel Azhar, kalau kita tidak tumpas dia akan menjadi jenderal satu langkah lagi. Dia akan menjadi jenderal pengkhianat juga. Seharusnya tugas polisi adalah, ya, sesuai dengan tupoksinya, ya, harusnya kan menjelaskan perkara dengan, khususnya perkara kriminal itu dengan lebih jelas. Malah ini membuat kabur, menghancurkan barang bukti, menghancurkan resolusi. Inilah musuh sesungguhnya untuk kita rakyat Indonesia saat ini. Kalau dulu para pahlawan menumpas penjajah dari beda ras, ya, beda kulit. Kalau sekarang malah satu ras, satu kulit, satu bangsa penjajah kita, yaitu yang tinggal di Mabes Polri itu, yang seharusnya tugasnya dibayar rakyat, mengayomi rakyat, melindungi rakyat, tetapi mereka malah menjadi pengkhianat rakyat, ya. Bagaimana mungkin Mabes Polri justru tempat rekayasa itu terhadap rakyat itu, dan itu dibiarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya sudah laporkan 3 kali Dumas Presisi itu, ya. Padahal tugasnya adalah melindungi, mengayomi rakyat, tetapi dia bungkam. Dia berpihak pada perekayasa itu. Dia bungkam, berarti dia berpihak pada Tito Karnavian. Dia berpihak pada Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimanrianto. Inilah potret, ya, penjajahan zaman now. Dan lebih tragisnya, tidak ada satupun, kita sudah bersuara 8 bulan ini, tidak ada satupun mahasiswa yang tergerak untuk menghubungi, ya, untuk sama-sama kita bergerak menuntut, menumpas para penjajah bangsa saat ini, penjajah rakyat yang digaji oleh rakyat. Sangat tragis, ya, nasib kita. Kalau dulu para pahlawan boro-boro digaji rakyat, dia sumbangkan pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk
menumpas kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Kalau sekarang justru jenderal digaji rakyat, justru memusuhi, mengkhianati rakyat. Tito Karnavian, Krisnamurti, bahkan ini Listio Sigit Prabowo. Anda diam berarti Anda berpihak. 3 kali saya laporkan. Bahkan di podcast diskursus saya sebutkan nama mereka berempat itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher. Coba kalau saya salah, tuntut saya, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Anda berdiam pada tugas Anda mengayomi rakyat, tugas Anda dibayar oleh rakyat. Ya. Tidak ada levelmu sebagai pahlawan bangsa, tidak ada. Ya. Justru Anda melindungi mereka, mendiamkan ini, seolah-olah rakyat akan bungkam. Ya, kau bukan level pahlawan bangsa. No, kau cuma makan gaji dari rakyat untuk jenderalmu itu, untuk fasilitasmu itu. Tidak ada levelmu sebagai pahlawan bangsa yang merelakan hidupnya untuk rakyat. Ya, makanya kau jenderal sampah, pengecut. Ya. Harusnya begitu saya laporkan, tumpas langsung mereka, karena mereka mengkhianati tugasnya untuk mengayomi rakyat. Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar, malah kau jadi jenderal pengecut. Ya. Parah sekali. Ya. Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai pengorbanan pahlawan kita tidak ada di dalam dirimu, Listio Sigit Prabowo. 3 kali saya laporkan, diam semua institusimu itu. Luar biasa kau, bah. Ya, mundur aja lah kau. Tidak ada gunanya kau jadi Kapolri. Pengecut, ya, berpihak pada prekayasa. Itu namanya sama seperti penjajah, ya. Penjajahan terhadap rakyat. Kebrutalan Krisnamurti dan Tito Karnavian, ya, merusak barang bukti digital untuk prestasi rekayasa mereka. Ini kan luar biasa ini Kapolri. Kok bisa Anda diamkan ini? Ya? Anda tinggal 2 bulan lagi jabatanmu. Renungilah itu 17 Agustus ini. Jangan cuma upacara, ya, Kapolri. Ya, bayangkanlah kau sebagai Kapolri justru melindungi para prekayasa itu. Ya, jauh sekali nilai-nilai luhur dari para pahlawan bangsa itu pada dirimu. Kau cuma jadi Kapolri, menikmati gaji rakyat, pajak rakyat dengan fasilitasmu. Do nothing terhadap rakyat. Entah apa pekerjaanmu. Melakukan upacara kemerdekaan, tetapi tidak ada kau renungi nilai-nilai luhur para pahlawan. Ya. Yang terutama para pahlawan yang tanpa nama itu, yang tewas tanpa nama, tanpa tanda jasa. Kau tak ada jasamu, malah digaji rakyat, malah menjadi musuh rakyat. Bayangkan, luar biasa penjajahan kita ini, ya, dilakukan oleh bangsa sendiri yang berseragam polisi, justru jadi pengkhianat, ya, bukan pengayom pelindung rakyat. 37 bukti ilmiah saya sudah kirimkan ke Dumas Presisi. Apa gunanya Dumas Presisimu itu yang kau luncurkan 2021? Cuma penghabisan pajak rakyat itu. Luar biasa kau. Makanya rakyat, ayo mahasiswa, desak ini Kapolri, ya, untuk mundur, karena tidak ada apanya ini prestasinya ini, dan dia pun tak apa prestasinya sehingga dia diangkat jadi Kapolri. Ya, apa prestasinya dia menjadi Kapolri? Saya juga bertanya kepada Presiden Jokowi, apakah karena kedekatan saja tanpa prestasi jadi Kapolri sudah hampir 4 tahun lebih ini? Kan? Ya wajar kalau tanpa prestasi jadi Kapolri, ya tidak bisa apa-apa. Kita laporkan pun justru diam bungkam. Diam bungkam kan berarti kan berpihak pada prekayasa itu. Luar biasa ini. Ya, 17 Agustus tidak kau renungi, ya, nilai-nilai luhur para bangsa, para pahlawan bangsa, ya, yang dari rakyat itu tanpa tanda jasa, tanpa digaji rakyat, rela mati. Sekali lagi saya kutip kata-katamu, Kapolri, ya. Pengkritik Polri adalah sahabat Polri. Cuma omong kosong. Kaulah jenderal paling omong kosong, jenderal paling bullshit, ya.
Kapolri tapi tidak ada tindak lanjutnya. Coba bayangkan. Ya ini kan sudah pelanggaran hak asasi manusia ya, pelanggaran berat ini terhadap hak asasi manusia. Bagaimana Tito Karnavian dan Krisnamurti menggunakan bukti rekayasa untuk menersangkakan, ya, mendakwa orang, ya, bekerja sama dengan para jaksa pengkhianat rakyat, penjajah rakyat itu. Ardhito Muardi Sandiandiga, Sugi Carvalho, Mailani Wugung, Aribowo, dan siapa itu Wahyu Oktaviandi, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk mengotak-atik barang bukti digital. Ya, inilah kalian inilah para penjajah bangsa, pengkhianat rakyat sesungguhnya. Harusnya digaji rakyat untuk melindungi, mengayomi, justru menjadi musuh rakyat, memanipulasi dengan memanfaatkan kekuasaan kalian yang di bawah undang-undang untuk menangkap orang, tapi justru itu kalian pakai untuk mengkhianati rakyat. Digaji rakyat justru mengkhianati rakyat, menjajah rakyat. Kalian inilah sebenarnya penjajah saat ini. Ini harusnya ditumpas, hai kalian para mahasiswa. Inilah penjajah kita saat ini, orang-orang ini. Gitu loh. Jangan diam saja kalian mahasiswa. Ini masa depan kalian. Kalau kalian diam saja ya sudah. Inilah yang akan diwariskan oleh para pengkhianat ini, penjajah ini. Hukum yang rusak, hukum yang sudah dimanipulasi, pengadilan sesat berdasarkan bukti rekayasa. Luar biasa mereka ini. Dan presiden pun bukan saja. Saya sudah laporkan ke Mensesnek, tapi mungkin dia lebih sibuk ngurus IKN, ya, daripada mengurus penegakan hukum, pelanggaran HAM berat. Ya, lebih sibuk ngurus itu. Luar biasa, lah. Jadi intinya saya merasa Indonesia belum merdeka sepenuhnya, ya. Ya, merdeka dari penjajah asing, Jepang, Belanda, tetapi kita masih sangat-sangat dijajah oleh kaum sendiri, dijajah oleh orang-orang sendiri. Begitu banyaknya manipulasi, rekayasa, korupsi dan lainnya, ya. Dan mereka masih tebar senyum di media seolah-olah orang hebat, orang berprestasi dan orang baik. Padahal sesungguhnya mereka lah penjajah itu sendiri, ya. Kaum munafik, kaum hipokrit, kaum lintah darat, ya, lintah rakyat, lintah bagi rakyat, digaji oleh rakyat justru menjadi lintah, justru menjadi sampah bagi rakyat Indonesia. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Merdeka!